Halo teman-teman, perkenalkan saya Teddy Kuseri atau Bang Teddy Way. Pada kesempatan kali ini saya akan ngobrol-ngobrolin tentang kisah percintaan saya dulu ya, dan sekarang juga, dan mungkin untuk masa depan nggak tahu juga. Berbagi pengalaman aja, sharing-sharing. Semua orang saya kira memiliki cerita cintanya masing-masing, dan ini adalah versi yang pernah saya alami. Saya tidak bermaksud untuk memberikan nasihat kepada Anda, tetapi barangkali kalau ceritanya kita sama tentang dunia percintaan, atau mungkin apa yang akan saya sampaikan nanti bisa diambil inspirasinya, silakan nanti saksikan selengkapnya bersama Muhammad Aska Kintori dalam podcast Sebuah Asa. Selamat menyaksikan. Ya, terima kasih Mas Teddy Kuseri sudah membuka podcast Sebuah Asa yang kali ini sudah masuk ke episode yang ke-12 di playlist ngobrol. Nah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih. Nah, sudah dikasih kesempatan untuk bisa menggunakan studio ini yang kalau saya bilang itu ini studio Corbusiernya Bantul. Jadi Bantul itu punya studio juga ternyata, studio yang nggak kalah sama yang sering viral itu, nggak kalah. Kalah ya? Ya, untuk sekelas Bantul itu nggak kalah. Gitu. Kecamatan Bantul ya? Ya, Kecamatan Bantul, nggak apa-apa. Jadi kan kita bisa belajar juga di tempat manapun bisa, gitu. Nggak mesti harus ke Jakarta. Nah, di kali ini dengan Mas Teddy Kuseri saya akan membahas tentang percintaan. Percintaan. Percintaan atau bercinta? lebih umum percintaan. Nah, jadi percintaan itu spesial gitu. Jadi karena Mas Teddy ini pengalamannya sudah cukup. Maksudnya pengalaman apa? Pengalaman percintaan. Bercinta atau percinta? Bercinta itu orangnya bercinta. Jadi saya perlu menanyakan biar tidak salah. Iya. Karena Mas Teddy sudah berpengalaman dalam hal percintaan, jadi mungkin kita harus tanya lebih jauh nih tentang bagaimana sih percintaan ini menurut Mas Teddy ini, kita mungkin harus cari tahu. Dan kebetulan di podcast saya ini belum pernah ada yang bahas tentang percintaan secara spesifik. Iya, belum pernah. Biasanya pendidikan, terus bisnis gitu-gitu. Berarti kalau yang pendidikan itu kesannya intelektual, bisnis itu orangnya crazy rich. Iya. Kalau Bang Teddy yang percintaan meye-meye. Dan cintaan itu kan pasti rame, pasti banyak peminatnya gitu. Oke. Nah, sebelumnya gimana nih kabarnya Mas Teddy? Alhamdulillah baik. Dalam banyak hal baik. Dalam sedikit hal ada yang masalah. Pandemi Mas biasa. Pandemi itu pasti berpengaruh pada kehidupan manusia semuanya. Kucing aja terpengaruh. Nggak dibeliin Whiskas. Contohnya. Iya. Nah, jadi di sini saya mengaku masih pemula. Untuk apa? Untuk bidang ini. Oh, bermobil. Dalam membawakan acara ini saya masih pemula. Dalam percintaan sudah senior. Ini pemula juga. Saya pemula dalam banyak hal gitu. Karena kalau podcastnya pemula tapi percintaannya luar biasa kan nggak ngerti. Iya. Nanti ya yang gitu. Saya meluruskan lagi. Nanti tidak salah. Bilangnya salah nggak repot. Nah, karena saya di bidang ini masih pemula, jadi saya mohon izin masih baca pertanyaan. Nah, sebelumnya saya pengen tahu dulu nih. Menurut Mas Teddy itu cinta itu apa sih? Definisi cinta itu menurut Mas Teddy itu apa kira-kira? Sulit juga ya. Sorry, aku manggilnya Kin gitu aja ya. Oh, boleh. Muhammad Aska Kintori, aku selama ini manggil dia tuh Kin atau Q. Boleh, apa? Kin. Jadi mungkin gini, kalau ini nggak menurut kamu sih ya, karena menurut opini pribadi. Karena nggak baca kamus. Iya. Dan juga tidak membaca literasi dari buku-buku ya. Artinya opini dan pengalaman pribadi. Kalau bagiku sendiri cinta itu memang sebuah perasaan yang tidak bisa ditolak. Kalau bahasa Jawanya mak beduduk. Kalau kita mak beduduk itu mendadak. Oh iya. Mak beduduk itu bukan petunjuk enggak, tapi mendadak. Tiba-tiba saja. Sekonyong-konyong water kalau lagunya. Almarhum Matos gitu ya. Tiba-tiba aja ketika jadi cinta ini sebuah perasaan yang ketika itu muncul dan kalau kita misalnya kan aku laki-laki
Itu jatuh cintanya, aku normal ya, sorry ya, nggak tahu Anda. Iya. Kalau saya normal. Normal itu maksudnya suka sama cewek. Menyukai cewek, Iya. tidak menyukai cowok dalam konteks percintaan ini. Iya. Bahwa saya sayang kepada makhluk semuanya iya, tapi dalam hal percintaan ini khususnya saya sudah perempuan. Dan ketika saya melihat dulu ya, pengalaman saya melihat perempuan itu ya. Dulu tuh kapan? Dulu-dulunya. Dulu tuh. Awal mula. Munculnya rasa cinta. Jadi nanti akan saya tarik ke belakang. Munculnya awal rasa cinta itu ya saya tidak pernah merencanakan. Lihat perempuan itu, biasa. Perempuan itu, biasa lagi. Tiba-tiba ketemu, ini kok luar biasa ya. Orangnya sama? Bukan. Maksudnya? Ini kebetulan berbeda. Oh, berbeda. Maksudnya ya, lihat. Ini bukan. Artinya ketika aku ya mungkin ini ya mungkin problem. Saya kira ini persoalan semua laki-laki. Kalau laki-laki itu, maaf ya nanti kalau Hawa mohon maaf nanti silakan saya diteror juga nggak apa-apa. Tetapi kebanyakan umumnya itu kalau laki-laki itu kan sangat visual gitu. Oh sangat. Artinya ketika kita melihat perempuan itu bisa ya visual perempuan itu yang kita lihat pertama kali. Iya. Kalau jarang laki-laki tidak tahu perempuannya seperti apa, tiba-tiba dia jatuh cinta. Iya. Nggak mungkin. Iya, nggak mungkin. Oh dia orangnya baik padahal belum pernah ketemu. Iya. Iya, pasti sangat visual walaupun dari segi kata-kata misalnya pakai surat menyurat gitu. Atau chat WhatsApp, karena kebanyakan juga kalau saya juga tahu ya kalau ada beberapa teman kita itu kan ketemunya di medsos gitu. Lihatnya cuma gambar sama tulisan. Tetap visual kan tetap itu? visual. Iya. Tulisan ada gambar kemudian mereka meet up ketemu di luar kemudian kenalan dan sebagainya. Iya. Tetap laki-laki visual, dan ketika visual itu dalam pengalaman saya ya, yang pertama kali melihat itu pun langsung bisa, kalau aku langsung bisa merasakan ada rasa berbeda ini. Misalnya kalau aku jatuh cinta ya. Semua cewek atau? Enggak. Ini Gimana? kalau aku jatuh cinta, kalau itu jatuh cinta pasti rasanya akan berbeda. Tapi kalau tidak ada rasa ini tadi, itu paling ya biasa aja. Ini perbedaannya. Jadi memang menurut cinta nggak pernah bisa kita rencanakan. Kalau kemudian tiba-tiba banget gitu, ternyata iya sayang, kayak gitu loh. Ini semudah itu. Jadi gini, mungkin juga ini catatan. Aku nggak tahu Kitori gimana gitu ya. Tapi pengalamanku sendiri, aku ini termasuk tipikal yang sulit jatuh cinta. Jadi SD, aku nggak pakai cinta-cinta monyet. SD, SMP, SMA bahkan. Kebanyakan sekarang kan SD sudah kayak pacar-pacaran gitu. Iya. Ngomong apa manggilnya ayah ibu. Papi mami. Papi mami ya. Ini kan lucu. Iya. SD itu. Aku nggak ngalami fase itu. SMP pun demikian. SMA juga demikian. Aku tidak bukan tidak tertarik pada perempuan. Ataupun saat SMA itu aku suka cowok, enggak. Tapi memang nggak muncul gitu loh rasa tanda petik tadi, karena kita itu sekonyong-konyong kotor tadi ya, aku tidak ada perasaan yang cukup unik. Emang kapan mulai pertama kali ada rasa suka sama cewek itu kapan? Itu juga sulit ya sebenarnya gini. Jadi karena aku terlalu bicara cinta itu terlalu mungkin apa ya bahasanya. Kalau mungkin orang lihat aku itu marah, kalau marah ya kalau serem gitu, gitu. Karena terbiasa latihan fisik dan sebagainya. Namun kalau untuk bicara hati itu sangat halus gitu. Jadi kadang-kala aku merasa aku padahal malah nggak bisa bahasanya apa ya, walaupun kasihan itu bukan berarti aku cinta gitu ya. Makanya kemudian aku mengalami keterlambatan jatuh cinta. Kapan itu? Aku akan cerita dulu sebentar. Walaupun SD, SMP, SD nggak ada. Aku ingatku SD aku nggak pernah ditanda petik itu. Bahasa Jawa dipacoknya, dijodoh-jodohkan. Cie-cie. SMP saya pernah. Aku SMP pernah dicie-cie. Tetapi juga tidak kemudian itu, kalau kebanyakan sekarang dicie-cie kan jadi gitu. Iya. Anak-anak muda zaman now itu cie-cie jadi. Kalau aku enggak, aku pernah SMP digituin. SMA aku pernah disenangi cewek. Disenangi cewek? Disukai sama cewek, dikejar. Bukan kebalik? Pakai surat. Bukan kebalik? Enggak, aku SMA orangnya beda. Disenangi cewek ini? Kita garis bawahi dulu. Kalau teman-teman
tahu masa SMA saya dengan saat ini berbeda banget dunianya. Disenangi cewek nih, Ini saya- cewek yang kayak gimana Aku nih? agak bingung mau menyebutkan ini juga bingung. Maksudnya gini, soalnya SMA itu saya beda banget gitu. Beda tuh gimana? Kalau sekarang Anda melihat saya lebih banyak di dunia seni budaya, Iya, iya. film, sastra, jurnalisme dan seterusnya gitu. Sosial, LSM dan seterusnya, bergaul dengan banyak orang. Kalau SMA? SMA aku cenderung ini ya gimana ya, aku dulu ikut pengajian yang cukup ketat lah gitu. Jadi cukup sulit cinta saya saat itu, kalau itu kemudian secara universe cinta saya nomor satu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kemudian tidak ada Oh malah alim gitu ya? Waduh, itu Anda harus menggali masa lalu saya. Saya sangat berani cerita ini sebenarnya. ini bahaya. Teman-teman Enggak, saya- apa? Satu kata atau satu kalimat yang mendeskripsikan sikap pada saat SMA itu apa ya? Alim kah? Apakah gitu? Susah juga kalau bilang alim, aku juga tidak pernah merasa alim sih. Hanya saja saat itu aku lebih suka di dunia religius. Banyak di kegiatan. Iya, iya. Kalau ketemu ya teman-teman cowok pengajian, gitu kayak gitu. Ya, Dan akhirnya ngaji gitu ya. dan akhirnya itu bisa membuat disenangi cewek. Nah, saat itu ada yang nyurati itu ya, pakai surat. Kalau dulu pakai surat, Iya. zaman saya SMA itu belum ada handphone. Iya. Email saja belum Yang- ada karena itu WS-nya WS Windows 95 itu kan. Yang suka tuh satu atau berapa? Beberapa. Berapa? Oh nggak cuma satu. Aku pernah dipojok. Aku ini ya sekedar cerita. Pernah dipojokin sama teman putri itu di kelas itu ada pojokan kayak gitu. Oh, iya, iya. Bener-bener kayak ditembak aku di apa ya itu bahasanya. Ditembak? Gimana, Ditembak sama mau cewek? pacaran sama aku nggak? Kayak gitu ya, aku nggak berani aku. Beneran Aku itu? pengecut. Ya aku saat itu merasa kalau bicaranya dari sudut pandang sekarang ini aku merasa Iya. ya memang gitu. Saat itu saya Ditembak cewek ya? mengalami fase begitu gitu ya. Sekolah selesai SMA, saya kuliah pun masih mengalami fase itu. Masih ditembak? Masih mengalami Masih. fase itu. Ada beberapa kebetulan saat itu aku kan sejak SMP nulis ya. Sejak SD mulai ngirim ke media, terus SMP juga tulis di beberapa media, terus SMA apalagi paling banyak menang lomba penulisan dan seterusnya. Ya. Masuk di media, terus ada yang kalau aku bahasnya enggak mungkin suka, tapi lebih banyak aku menilainya, kalau sekarang menilainya mereka ngefans gitu ya. Ngefans ya. Terus kirim surat, kirim suratnya pakai foto, pas foto ya. Emang Dan emang fotonya- memang mereka bilang suka atau hanya semacam kode-kode Ya, aja? Ada yang kebanyakan kode, tetapi Kebanyakan juga kode. ada yang to the point. Oh gitu. Aku ingat itu, mohon maaf ya nanti. Kuliah itu aku juga hampir mengalami perlakuan yang sama dari beberapa perempuan yang dekat gitu, terus kemudian mereka memberi sinyal-sinyal suka gitu. Sinyal, bukan langsung Enggak. aku suka Ada gitu. juga yang bilang Ada kalau juga. hari ini kamu nembak aku siap jadi pacarmu, kok ada gitu. Cuman aku nggak berani. Nggak beraninya bukan karena aku suka cowok, sekali lagi karena memang iklim saya saat itu aku sendiri mengalami kayak belum deh. Gitu. Belum maksudnya? Belum bisa gitu ya. Belum bisa pacaran. Eh, Belum bisa berhubungan boleh dengan. dikatakan gitu ya, mungkin Oh. nggak berani mengambil keputusan untuk pacaran saat itu, belum berani. Kenapa? Banyak hal, salah satunya ya karena masih suasana sebelumnya SMP SMA itu beda. Kalau guru saya pas SMP itu, guru SMP saya bilang kalau aku ada upacara setiap hari Senin itu, kalau itu bagian saya pasti baca doa. Oh. Dan kalau baca doa itu yang lainnya itu langsung des gitu sampai ke hati, saya nangis gitu. Kayak gitu. Bayangkan orang seperti itu pacaran gitu. Ah iya itu. Pasti ya kolek. Kayak nggak kepikiran. Enggak kepikiran. Iya. Bukannya tidak suka cewek, bukan, tapi ada titik. Yo pilihannya berbeda. Suasananya tidak mendukung. Baru kemudian aku ngajar di sebuah SMA. Ada yang suka, kebetulan aku juga Ngajar apa itu? ngajar ekstrakurikuler. Dulu aku ngajar kelompok ilmiah remaja, majalah dinding, terus membuat majalah sekolah, karya ilmiah, pramuka, dan banyak. Siswanya ada yang suka? Siswinya ada yang suka? Ya, kebetulan kalau bahasa saya gitu ya. Ada yang suka, dan dilalah itu tadi kebetulan secara iklim itu, secara situasi, aku bukan menjauh ya, tetapi memang saat itu situasinya Menjaga jarak. jauh. Enggak cukup jauh dalam konteks aku sudah tidak lagi banyak beraktivitas di
dunia kerohanian atau spiritualis. Spiritualis. Jarang ngisi pengajian atau jarang dulu aku ngajar Iqra itu jarang ikut kajian dan jarang lah. Saat itu jarang saja karena dunianya saat itu fasenya aku lagi senang dunia lembaga swadaya masyarakat, senang demo, senang nulis, sering liputan itu kuliah. Itu masa kuliah. Masih kuliah. Tapi aku juga nyambi ngajar ekstra. Berarti itu sudah mulai suka cewek, sudah mulai ada keinginan. Ya, ternyata kok mereka pacaran aku enggak. Umurku berapa ya? Aku lupa. Aku seingatku ya sudah 21 plus lah. Iya. Pokoknya udah 20-an. 20 ke atas. Seingatku 21 atau 23. Di sekitaran 21 sampai 23 itu masa pertama kali ketika aku memandang ya aku kalau suka aja gitu ya. Walaupun mungkin aku tidak kemudian mengungkapkan perasaan itu, tapi ketika ketemu dengan si perempuan ini aku ya rasanya berbeda ya. Dan kadang aku menikmati suasana kebersamaan itu walaupun di situ ada banyak teman yang lain juga, tidak harus hanya berdua. Artinya memang setannya banyak. Kalau katanya kan laki perempuan ya, ketika setannya banyak. Itu senang aja ketika aku ngomong. Nah baru kemudian nggak tahu kenapa itu ada satu perempuan yang kebetulan saya suka itu nggak tahu ya ngajak pacaran dan aku galau itu. Oh sama-sama suka nih? Nah, ya. Aku ya naksir dia juga naksir aku terus ngajak bersambut. Ngajak pacaran. Terus sebenarnya aku nggak siap mau pacaran. Nggak siapnya karena? Ya tadi. Nggak ada biaya. Bukan, kalau biaya itu nggak penting mau pacaran. Loh biaya? Oh kan bisa jual genteng. Nonton bioskop apa makan tuh kan pakai biaya. Ya, tapi itu nggak penting dulu. Yang penting suka dulu kan itu. Iya. Biaya itu nomor sekian. Iya. Yang penting kamu suka dulu kan. Gitu. Iya. Nah saat itu sebenarnya galau banget mau memutuskan pacaran itu susah. Tapi nggak tahu kenapa. Ketika kemudian alasannya saya juga bingung ini kalau kalau Hitori tanya padaku kenapa kemudian akhirnya kami pacaran kan? Jadi sah dalam konteks ide sah jadian. Kita sepakati kita pacaran. Sah jadian. Jadian pertama kali itu. Yang nembak ceweknya apa? Cukup susah juga itu mengatakannya karena kemudian dua-duanya bareng duduk biasa. Kan ada pertemuan nih, teman-teman semuanya ngobrol apa itu. Mereka pulang tinggal kita berdua terus gimana ini? Udah bukan seneng gitu ya. Apa namanya percakapannya mengalir apa gitu? Ya ngalir aja. Ngalir aja. Bahkan aku lupa siapa yang memulai. Oh. Aku atau dia lupa. Tapi yang pasti saat itu ya udah kita sepakati kita tanda petik mencoba. Kalau aku bahasanya mencoba. Yeah. Kenapa mencoba? Karena kalau menurut ceritanya si dia pernah pacaran tapi juga pacarannya tidak seperti itu. Jangan membayangkan pacaran dulu itu seperti anak sekarang ya. Iya, iya. Pacarannya beda kalau dulu itu modelnya surat menyurat, jarang ketemu, paling ketemu sih halo plek pulang. Oh gitu. Jadi aktivitasnya jangan membayangkan yang aneh-aneh. Atau main ke rumahnya dia gitu. Enggak juga ya. Nah, itu jadi kemudian sepakat kita pacaran, tapi ternyata itu juga tidak bertahan lama karena ternyata bukan pacaran yang kita ternyata bukan pacaran yang kemudian yang dilakukan. Pilihannya gitu ya. Udah lah jangan sendiri aja. Tapi kalau teman-teman tapi masih temenan. Masih temenan sampai sekarang masih temenan. Kita masih komunikasi bagus baik. Iya. Artinya itu pengalaman pertama saya pacaran. Jadi benar-benar pacaran itu pertama kali dan saya nggak pernah berpikir akan pacaran saat itu ya. Saat itu. Jadi kemudian ya udah jalan sendiri. Kalau silaturahmi keluarga biasa. Misalnya dia lebaran ke rumah, saya lebaran ke rumah itu biasa. Ketemunya kalau pas lebaran. Itu berarti berapa lama akhirnya berhubungannya itu sampai? Aku lupa ya, paling 1 tahunan. 1 tahunan. 1 tahun. Dari yang tadi ngobrol mengalir itu. Kalau ketemunya dia pertama mungkin sudah 2 tahun 3 tahun. Enggak yang memutuskan akhirnya, ayo kita saling mencoba tadi. Ya itu. 1 tahun. 1 tahun. 1 tahunan itu dan sekali lagi jangan membayangkan seperti pacarannya orang-orang anak-anak muda zaman now gitu ya. SD, SMP, SMA lagi pacarannya kayak gitu ya. Ngerti lah. Iya. Jangan membayangkan itu karena beda. Apalagi sebenarnya background kami berdua ya. Aku punya pengalaman historical dalam konteks religiusitas dia juga ya. Jadi memang beda banget. Pengalaman pertamanya seperti itu. Ya sudah sampai pertanyaan berapa ya?
Mengalir aja. Mengalir ya. Itu definisi yang tadi pertama kali itu sudah sejak kecil itu sudah sama seperti itu atau berubah-ubah seiring waktu? Cukup rumit juga menjelaskan itu. Kalau kemudian Anda bertanya cinta saat ini, saya akan bicara bahwa cinta itu tanggung jawab. Beda. Oh gitu. Nah, implementasinya berbeda. Kalau yang tadi disebutkan itu waktu masih usia muda. sekolah. Artinya ketika nanti Kintore juga saya kira akan mengalami sebuah peristiwa yang sama. Ketika ketemu perempuan, Anda ketemu cewek, yang putri itu, tiba-tiba Anda tidak bisa menolaknya sama sekali. Menolak untuk berhubungan. Iya, untuk kemudian lebih dekat dengan dia, itu bersemangat. Kalau aku pengen ketemu lagi, itu nanti Anda udah belum? Untuk saat ini belum. Tak tanyakan. Soalnya jangan-jangan nanti belum. Oke ya itu. Nanti akan ada fase seperti itu ketika kita nggak bisa, sangat nggak bisa. Gitu. Nah, beda dengan saat ini ketika saya sudah punya keluarga, punya istri, punya anak. Itu perasaan cintanya sudah ketutup tanggung jawab, kangen sama anak kayak gitu. Sudah beda lagi. Sudah bahkan mungkin menurut saya itu yang terdalam ketika maksudnya bicara paling dalam, cinta paling dalam itu ya. Cinta paling dalam itu adalah yang sekarang. Ketika kemudian kita bicara tanggung jawab, bahwa ketika kita pergi dari pagi sampai malam mencari tanggung, kerincing nafkah ya, beli nasi itu bagian dari bahwa aku kesana kemari ya untuk keluargaku. Atau mungkin jangan pulang sebelum membawa nafkah itu. Bisa jadi. Malu kan? Iya. Sampai rumah mana ini ya? Iya. Udah ditanyain itu udah persoalan lain, tapi ke rumah tangga. Jadi memang saya kira itu sih. Kalau anak-anak muda kan, makanya tadi kamu bilang nggak punya duit pacaran orang. Saya tanya anak-anak muda yang masih SMP SMA pacaran. Anak sekarang? Nggak mungkin berpikir tentang uang. Iya, sama penting suka dulu. Suka, jadian, pacaran. Nah, uang nomor sekian. Uang bisa minta orang tua. Ternyata kan yang jual genteng itu. Kasusnya jual genteng loh, gila ini maksud saya itu. Tapi sebenarnya melatih tanggung jawab itu ya. Ketika Anda jatuh cinta kepada seseorang pasti ingin selalu bersama, ingin melindungi, menafkahi dalam tanda petik menafkahi yang aneh-aneh ya. Tapi dalam konteks kalau dia punya persoalan kita berusaha membantunya, itu bagian nafkah juga tuh. Kayak gitu, susahnya ya susah ya. Tapi sebenarnya itu cuma saya kira kalau anak SMP SMA mungkin belum sampai ke situ kan. Sangat fisik, kita melihatnya sangat fisik visual apa yang ada di depan mata. Ganteng tajir kan. Tajir banyak. Pemain gitar kan. Pemain basket. Nah. Misalnya. Tapi ya tidak semuanya ya. Ada juga yang suka ngaji itu juga ada. Tapi orang yang suka ngaji nggak mau pacaran biasanya. Pacarannya pakai surat. Padahal kalau menurut saya ya, orang yang suka pengajian itu mereka tuh sebenarnya juga pengen pacaran tuh. Tapi jaim tuh dia pengen. Bukan jaim. Kalau aku harus meluruskan, bukan jaim. Tapi memang ada batasan. Jadi kalau suasana saya saat itu kalau bahasa saya bukan kepingin pacaran. Mungkin kalau aku pas SMA itu masih ngaji itu ya aku suka sama si perempuan itu, tetapi ini memang tidak pacaran konteksnya. Tapi harusnya nikah. Iya. Menikah kan. Iya. Langsung ya. Artinya kan kemudian kalau ini mau tidak mau saya teringat masa lalu masa itu ya artinya memang itu untuk besok gitu. Ketika kita sudah siap menikah. Tapi bagaimana kita menahan diri kan gitu. Iya. Bukan saya tapi menahan diri. Menahan diri itu kan berat, salah satunya harus berpuasa, rajin olahraga, mengalihkan perhatian, ngomongin yang positif. Gimana soalnya sudah selesai? Gimana karya ilmiahmu? Gimana puisi? Itu positif. Kalau sekarang kan enggak, gitu kan. Ayo mas jalan-jalan. Dia menunya dengan cara yang lain. Mungkin tidak secara langsung ngomong aku suka ya, mungkin. Tapi berduaan terus. Itu pun sudah bisa jadi tanda kan. Ketika mau pengajian berangkat bareng, pengajian berangkat bareng ngobrol-ngobrol, discuss tentang apa, itu bagian seperti pacaran tapi tidak. Itu membatasi diri aja supaya tidak lebih jauh. Gitu. Sama takut dilihat atau diomongin yang lain, takut dicie-ciein.
difitnah. Oh iya. Kalau dalam Oh, koridornya iya, religius kan orang udah difitnah, mereka yang mau. Iya makanya. Seandainya sudah siap nikah. Kalau temen-temen dulu ada yang lulus SMA langsung nikah gitu, Ada. lulus SMA nikah, lulus SMA nikah ada, ya itu pilihan ya, berarti pilihan terhadap kehidupannya. Jadi tidak ada yang salah. Menurut saya nggak ada yang salah. Kalau kemudian aku memilih begitu ya pilihan saya juga. Gitu. Waktu memutuskan pacaran itu sempat izin nggak sih sama orang tuanya si cewek, atau apa dari jenengan juga izin atau ngomong ke bapak ibunya, Pak aku sudah punya cewek, sudah punya ini gitu. Kalau dari orang tua aku itu orang yang sama orang tua dibebaskan, yang penting tidak melakukan molimo, tidak Molimo. maling, Iya. majat, medok dan Iya, seterusnya. medok. Pokoknya medok itu main perempuan, tidak judi, Iya. tidak minuman keras, gitu. Pokoknya yang bukan hal yang negatif itu Iya, saya iya. dibebaskan. Itu yang pertama. Yang kedua, orang tua saya itu mengajarkan untuk kemandirian, yang penting tanggung jawab. Terus itu terbukti salah satunya adalah aku sampai kuliah itu memang harus cari beasiswa dan bekerja. Jadi saya kuliah sampai selesai itu ya karena itu. Kalau nggak gitu ya nggak. Nah, salah satunya dalam konteks hubungan aku itu juga dibebaskan. Artinya kalau minta izin kepada orang tua aku ya aku tidak dalam konteks bapak ibu aku minta izin pacaran enggak. Tapi bahwa kemudian ketika pas lebaran datang silaturahim ya itu pacarku gitu kan. Ya. Oh, tahu. Sambil malu-malu ya. Begitupun sebaliknya ketika aku ke rumahnya yang ini yang pertama ya, yang pertama kali. Sempet kaget nggak ya? Pertama kali pacaran itu ya kalau orang tua aku ya biasa aja, maksudnya mungkin memang fasenya kan dibiarkan Oh. aja. Dan apalagi aku sudah kuliah, Oh ya. sudah di usia kuliah tuh malah lucu tuh misalnya Iya, aku iya. kurang kenalin cewek tapi kenalkan cowok kan bahaya. Ya maksudnya kok nggak ngomong-ngomong tahu-tahu ada cewek ini siapa nih? Nah, Itu salah satunya. Ya. Artinya memang kemudian ya udah itu jalannya aja. Begitupun ketika lebaran ke rumah pacar itu ya sama aja. Kalau ketika kemudian bukan aku yang minta izin tapi si dianya yang kemudian mengenalkan ini kami pacaran, nah itu. Oh gitu. Yang penting kalau saat itu kan karena kebetulan orang tuanya pemuka agama gitu, jadi ya pacaran itu kan bahasanya orang sekarang bahasa Iya, beliau gitu iya. ya yang penting kelingan agama, nah itu aja. Oh. Nah itu kan nasihat penting bahwa kemudian pacaran itu hanya dalam konteks status relationship, Iya. tapi bahwa koridornya tetap ya berpegang pada agama. Waktu itu sempat orang tuanya masing-masing sempat berekspektasi ini akan lanjut ke yang lebih serius. Belum. Karena kebetulan masih sama-sama belajar, aku belajar dia juga belajar, jalannya aja. Oh. Orang tua juga kemudian serta merta kayak Suka nanyain terus gitu. biasa aja gitu. Oh, biasa aja. Tanya kabar kan biasa. Oh. Kayak gitu sih, orang tidak kemudian ya apalah gitu ya. Karena kadang-kadang mungkin kalau orang tua dulu itu juga melihatnya mereka kan begitu juga bukan tanpa sebab. Kalau terlalu, saya kira kalau kemudian orang tua saat itu terlalu mendorong juga yang didorong kalau nggak siap jatuh repot. Ya mungkin itu ya. Biasanya kan kalau orang tua zaman dulu itu terlalu karena pengen punya cucu lah, pengen apalah gitu. belum. Kebetulan saat itu belum ada situasi yang seperti itu. Iya. Saat itu Iya. karena mungkin kami masih belajar. Iya. Artinya ya dibebaskan lah, mau pacaran monggo, mau enggak terserah gitu. Pokoknya sengalir aja. Jadi pokoknya tidak menjadi bagian apa yang harus dituntut dalam relasi itu, dituntut terlalu keras di jalannya aja. Yang penting bagus dalam relasi. Iya. Ketika sekali lagi jangan membayangkan pacaran seperti orang sekarang. Iya. Tidak. Ketika sudah selesai hubungannya pun orang tua juga tahu. 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 Kemudian berapa kali cuma ketemu juga lebaran gitu. Biasa loh. Tapi ya di acara forum ya biasa ketemu kan. Nggak merasa aneh. Ya. Setelah menjadi mantan itu. Semua kan kita ya ada fasenya ya. Fase ketika mungkin keluar malas kayak gitu ya. Iya. Baru ketika kita udah enjoy baru ketemu enjoy, dan ketika ketemu sudah enjoy kan biasa kayak gitu. Proses-proses itu tak nilai wajar loh dalam sebuah relasi itu. Tiba-tiba kita berhenti merasa kehilangan terus jarang keluar rumah, jarang silaturahim, itu ya bagian fase yang mungkin perlu dilalui dan masalah juga kan sebenarnya. Yang ketika
ketika sudah menjadi mantan itu kemudian merasa apa kayak ngobrol tuh jadi kayak gimana gitu gitu. Awalnya ya. Awalnya ya. Tapi ketika kemudian saya kira mungkin karena pertambahan usia aja ya. Aku dewasa, ya aku artinya tidak kemudian berhenti di situ kan. Dia juga melalui proses yang panjang. Ketika ketemu ya biasa aja. Kalau Biasa sekarang ketemu nih, oh gimana Bu Guru, gimana Pak Guru, kayak gitulah. Orang tidak ada sesuatu yang kemudian masa lalu itu menjadi sesuatu yang terjadi sekarang. Biasa aja. Biasa aja. Tidak kemudian itu bisa membuat kami memiliki beban itu enggak. Ketemu biasa. Enggak diungkit-ungkit juga ya. Enggak. Karena itu masa lalu kan. Iya. Proses dan saya kira begitulah cara saya berterima kasih kepadanya dulu gitu ya, karena pernah ada dia dalam itu. Iya. Dan begitu pun saya kira juga dia pasti memiliki pemikiran yang sama tentang oh iya udah. Kita pernah belajar bareng gitu ya, tentang kehidupan. Dan itu penting sih. Kalau nggak melalui itu mungkin juga nggak seperti ini kan gitu. Oh iya, sekarang pun kita saat ini pun berasal dari kita yang dulu-dulu. Kita pasti punya sisi negatif. Iya. Kalau dari orang tuanya cewek dan orang tua jenengan juga kaget atau loh kok nggak sama ini lagi ya? Kalau dari orang tuaku nggak pernah bertanya juga. Sebenarnya aku termasuk orang yang jarang memperkenalkan perempuan dalam tanda petik pacar ataupun masuk jarang. Karena memang jarang berubah. Tapi sudah tahu kan? Tahu. Tidak terus kemudian menuju ke pertanyaan-pertanyaan seperti biasa aja. Biasa aja. Ketika atau mungkin nggak tahu tiba-tiba hilang aja gitu. Nggak tahu juga kalau orang tua mantan nggak ngerti ya. Iya. Itu beda lagi. Di keluarga aku biasa aja. Dan biasa aja. Bukan berarti kemudian harus menuntut balikan lagi apa. Biasa. Ya, mana yang kemarin tuh? Karena prosesnya memang begitu. Menyadari itu. Dan aku itu jaraknya panjang-panjang ya, maksudnya dari proses belum pacaran kemudian pacaran terus tidak pacaran itu juga lama 2 tahun setelah. Oh, masa jomblonya. Jadi ya itu tadi aku termasuk orang yang mungkin dalam konteks bertemu itu naksir biasa, aku kagum pada seseorang biasa, tapi bahwa kemudian kalau harus ada komitmen itu artinya memang ada fase lama lah mempertimbangkan untuk kemudian iyalah itu menarik kayak gitu lama. Oh ya, ini yang saya ingin coba luruskan. Ketika awalnya temenan, kemudian dalam tanda kutip sah jadian, merasa ini nggak sih lebih punya tanggung jawab, lebih punya beban bahwa kayak kamu di mana sama siapa ngapain ini kita kayak harus memiliki, kan kita dalam tanda kutip memiliki dia, jadi lebih ada beban. Nah, kalau teman kan ya udah lu mau ngapain sakarepmu gitu. Walaupun kadang kalau aku lihat anak sekarang temenan tapi tetap cemburu ya. Iya Kayaknya ada seperti itu juga. Kalau masa-masa itu ketika kemudian pacaran ya saya cuma menempatkan bahwa itu bagian tanggung jawab saya. Lebih ada beban sedikit ke situ gitu. Lebih banyak misalnya kalau dia sakit aku juga gimana caranya biar dia cepat sehat. Kalau dia ada masalah ya coba kita bantu. Seperti itu. Kalau cemburu ya pasti ada. Tapi kan tidak itu ya karena pacaran itu kan tidak punya ikatan yang lebih konkret ya. Kalau menurutku ya pacaran itu kan relasi yang sebenarnya semu. Iya, semu, nggak legal, nggak legal ya. Menurut pacaran itu nggak legal. Bukan sesuatu yang nek di depan di mata hukum. Iya. Kalau nikah makanya ada sidang-sidang yang lain dalam sebuah pernikahan gitu ya. Jangan sampai kita melalui fase itu. Iya. Tapi kalau pacaran itu udah semu. Jadi bahwa kemudian cemburu kadang ya kadang ada titiknya. Kalau aku pribadi terus terang kalau pas lagi ada rasa dan menurutku rasa cemburu itu juga naik turun gitu. Nah kalau aku ya nggak tahu naik turun itu gimana? Naik turun itu gini, kalau sebenarnya misalnya aku pacaran sama si A gitu, pacaran nih, terus kemudian aku tiba-tiba tahu kalau dia lagi jalan bareng sama Anda, sama Kintori, bisa jadi aku nggak cemburu. Tapi bisa jadi suatu saat aku cemburu.
bisa dimaklumi, Iya, iya, bisa iya. dipahami. Iya, Jadi bisa. kadang-kala cemburu itu bagiku naik turun. Kalau lagi kepengen cemburu ya nggak bisa Aku nolak. pengen sembuh. Kan itu keinginan. Iya. Tumbuhnya dari hati kita, dari pikiran kita, dari kayak gitu kan. Nggak bisa dikontrol. Nggak bisa dikontrol, nggak bisa ditolak. Nggak bisa ditolak. Kalau dikontrol bisa, tapi ditolaknya jarang. Jadi maksudku kemunculannya itu kemudian nggak bisa ditolak. Ya udah kita, hari ini aku merasa cemburu aja. Iya, iya. Nanyakan, kamu sama siapa, di mana, jam berapa. Tapi ada kalanya juga harus biasa, biarkan dia dengan dunianya, ya, ya. dunianya, pertemanannya yang lain, bahkan dengan cowok silahkan. Gitu sih sebenarnya. Tapi ketika ada persoalan juga tentunya, ketika ternyata ada persoalan ya itu ya kadang agak meribetkan. Tanggung jawabnya di sisi cemburu itu hal yang lumrah ketika kita cinta pada seseorang. Menurutku. Iya, iya, iya. Lucu juga kalau nggak cemburu, pasti ada cemburu. Pasti. Itu kalau enggak ya pasti ada lah kecil. Menurutku ya, walaupun Iya, dia iya. sealim apapun dia dalam hidupnya, saya kira ada lah. Karena dia merasa memiliki kan. Ya setidaknya kita sebagai manusia itu ada egonya. Ada. Nah, egonya itu tadi yang kemudian kalau bahasamu bisa dikontrol atau tidak bisa dikontrol. Bahasamu. Iya. Aku meminjam kata-katamu. Ego kita itu kadang lost doll. Lost, tinggal marah-marah doang ya. Saya Iya. minta maaf. Nah, iya. Kan gitu toh. Iya. Siklusnya Kok lagi emosi ya? lagi butuh untuk menyatakan ya dinyatakan. Kadang kan seperti itu kan. Relasi itu kan kadang jangankan yang pacaran, yang sudah berkeluarga aja begitu. Iya, iya. Bapak ibu Anda mungkin juga akan mengalami fase yang sama. Cemburu, marah, benci, dan seterusnya, sedih. Fase hidup manusia normal. Maksudku itu hal normal. Kadang muncul, kadang tidak. Tinggal kita menghandle-nya gimana. Ini kan kadang yang susah menghandle-nya. Iya. Nah, KDRT muncul karena kita tidak bisa menghandle. Ya, mungkin itu aja sih bagiannya. Kita tidak bisa menghandle kemarahan pada pasangan Anda ya KDRT kalau di keluarga kan. Iya. Walaupun di pacaran tadi yang aku bilang semu itu ya kadang ada KDRT-nya juga. Ada. Tapi bukan Ada. tetangga. Tapi kalau Di pacaran pacaran kan putus Toxic ini gitu. langsung memutuskan pada saat masih emosi. Nah, jadi Ya. dan biasanya ketika memutuskan dalam keadaan emosi itu udah ngawur lah, udah kesana kemari lah. pakai perasaan dan logika. Iya. Nah, di sini saya ingin tanya pendapatnya Mas Teddy. Apa sih yang membuat anak-anak muda zaman sekarang itu kayaknya gampang banget untuk putus nyambung, cepet banget gitu? Dengan alasan-alasan yang juga kelihatannya aneh-aneh. Misalnya, kamu terlalu baik, nah itu kan apa coba itu? Terlalu baik tapi dia lebih baik. Itu. Menurut Mas Teddy ini kenapa? Aku tuh nggak bisa membayangkan anak-anak zaman sekarang terus ketika melihat mereka mudah jatuh cinta, tapi juga kadang mudah marah, kemudian mudah putus, kadang nyambung lagi dengan orang yang sama atau sudah ganti pacar baru. Itu aku nggak bisa. Terus terang nggak bisa Mungkin memahami. karena kan sering berhubungan, sering kerjasama dengan anak-anak SMA lah, atau sama kuliah. Aku sering ketemu dengan teman-teman SMA, kuliah, terus kemudian banyak lah sekitar, apalagi di kegiatan Karang Taruna, KMP. Pasti tahu lah Ada relasi dinamikanya anak-anak tapi muda juga itu. aku tidak bisa kemudian aku mencoba ya mencoba memahami beberapa teman yang kemudian seperti itu. Yo nggak paham juga sih, maksudku karena menurutku masalah relasi ini, relationship, pacaran atau jatuh cinta itu sesuatu yang sangat personal dan kasusnya berbeda menurut saya. Nah, hubunganmu dengan pacarmu misalnya, hubunganku dengan pacarku, hubungan dia dengan pacarnya itu beda, kasusnya berbeda. Mereka memiliki ikatan yang berbeda, memiliki rumus ikatan yang berbeda. Punya berbeda. aturan yang berbeda-beda Kimianya lah. berbeda. Terus kemudian fisikanya, hukum berbeda, macam-macam. Artinya menurutku kasus A tidak bisa disamakan dengan kasus tadi. Pasangan B, pasangan C dan seterusnya itu Kayak tadi terlalu baik gitu. tidak bisa ditarik kesimpulan yang sama. Menurutku ya. Iya. Jadi kalau misalnya saya dengan teman-teman di KRR atau konseling remaja, apa itu namanya? Apa itu? KRR itu saya yang reproduksi itu loh. Oh, reproduksi ya. Remaja sebaya kayak gitu. Terus ada yang curhat tentang hubungannya itu, pacarnya itu. Itu berbeda-beda, kasusnya berbeda.
Kalau kamu tadi bilang ada yang putus karena kayak gitu ya mungkin juga ada yang terlalu baik gitu. ada juga yang kemudian mungkin itu hanya jadi alasan Iya. putus Ah. karena ada yang lainnya. Ah. Nah itu juga agak repot juga. Aku dalam konteks konseling dengan teman-teman anak muda ini ya kadang agak repot juga karena aku nggak ngerti sebenarnya dia maunya sebenarnya. Tapi pernah ada yang curhat nggak? Aku sama pacarku gini, aku harus gimana? Ya, Ada. Dan peran kita itu sebenarnya kan kalau aku ya memposisikan sebagai keranjang sampah. Tempat curhat. Tak dengari, Ah, lalu ah, ngobrol lah, ah. curhat lah terserah kan. Nggak ngasih solusi. Kadang kalau dia minta masukan, aku memberi masukan. Tapi aku kadang sadar bahwa kadang masukan kita itu tidak harus digunakan oleh dia atau Iya. siapa. Santai aja. Kalau mau dilakukan silakan kan. Karena kadang-kadang yang kita berikan itu belum tentu cocok Iya. untuk dia atau itu nggak belum cocok. Ya, biarkan dia yang memilih. Kadang-kadang juga cuman sebenarnya mereka cuman butuh. Kalau aku Pengen didengerin. ingin didengar. Ah. Beberapa teman ya begitu juga. Lu cuma dengerin aja. Kadang-kadang mereka butuh mendengarkan. Itu sama dengan misalnya dalam konteks keluarga sebenarnya kadang-kadang ketika istriku curhat apa itu ya aku ya dengerin cukup. Iya. Walaupun besok harus beli mobil. Wah, pusing, tolong. Biasanya mereka yang curhat nih case-nya kayak gimana? Apa ya, Pak? Yang paling sering, paling umum lah. Kalau untuk anak muda ya, Ah, sering- anak SMA kuliah lah. sering cerita SMP SMA kuliah yang Ah. sering curhat itu biasanya persoalan ini aja sih, kecemburu gitu, Oh, cemburu. curiga selingkuh, Ah. hal biasa lah. Iya. Ya karena tadi tak bilang gitu, kadang-kala kecemburuan itu datangnya naik turun lagi. Iya. Menurutku ya, kadang-kalanya dia lagi butuh perhatian, kok dilalah pasangannya itu lagi dolan dengan orang lain. Ini kan Iya. bahkan kadang-kala yang dicemburu itu Temennya sesama sendiri. jenis. Sesama jenis. Maksudnya dia Anda baru pergi dengan teman cowok, Oh. pacarmu cemburu padamu bisa loh. Bukan karena kamu Iya, suka iya. sama cowoknya loh, Iya. karena cewekmu lagi Iya. perhatianmu. Oh iya, dia memilih orang lain. Nah, kenapa Anda tidak mencoba mendengarkan keluh kesah Iya, pacarmu, iya. tapi Ah. kamu malah Pergi sama teman. nongki bareng ngopi-ngopi di Iya, kafe iya. dengan teman cowokmu gitu. Iya. Walaupun itu lebih penting. Gak tahu juga, Iya. gak ngerti. Waktu buat si doinya tuh apa? Nggak ada gitu. Gak ada, Ah. itu kan juga bisa jadi alasan. Iya, iya. Kadang-kadang tidak harus persoalan Iya. percintaan. Hmm. Menurutku ya, perhatian. Konsepnya lebih ke perhatian. Walaupun ada juga yang bisa. Itu sih sering banyak biasanya persoalan dulu atau mungkin atau kadang-kadang ada juga ya sampai persoalan orang tua nggak setuju. Ternyata beda. SMP, anak SMP. Sampai SMA bisa. Anak SMP udah bilang orang tua nggak setuju. Dan basisnya kalau menurut cerita mereka ketika diajak ke rumah dihampiri ya, disamperin, diajak main kemana gitu. Orang tuanya, oh nggak boleh. Apa sikapnya Nggak boleh. tidak nyaman gitu dengan itu kan dianggap nggak setuju gitu kan. Oh. Padahal mungkin bukan hal itu, bukan masalah setuju ya sudah setuju, tapi persoalan lain kan mungkin ada ya. Sikap Oh, tapi mereka menyimpulkannya enggak. kadang-kadang seperti itu. Iya, Kadang-kadang iya. terlalu dini ya. Hmm. Gitu. Ya, susah toh. Iya, iya. Kita kan nggak bisa mengerti masalah sebenarnya apa mereka. Ketika curhat ya aku mencoba mendengarkan saja. Kan kira-kira ini kalau gini kira-kira kasih solusi gini ya. Biasanya silakan. Biasanya solusinya kayak gimana? Kayak yang cemburu tadi. Kalau aku cenderung gini sih, sebenarnya persoalannya itu mereka toksik kemudian akan menyimpulkan mereka terlalu toksik terhadap relasi Terhadap relasi pasangannya. pasangan. Bukan cemburu buta atau apa bahasanya yang lain. Enggak, tapi bukan cemburu buta atau ya seperti itu. Tapi mereka itu sebenarnya cuma kurang ngobrol terus kemudian mencoba bareng-bareng. Kurang connect. Kalau masa-masa saya karena kebanyakan aku aktif di berbagai kegiatan itu kan jarang banget bisa berdua itu jarang. Iya, Pasti ada orang lain dan banyak. Iya, pasti dia sehari-harinya itu sama banyak orang ya. Enggak cuma berdua kan itu. Iya. Jadi itu yang membuat kita, yang mengasah kita kan itu bos. Maksudku seperti itu. Ketika banyak orang yang lain ya biar aja. Ketika tadi yang pada curhat cemburu itu akhirnya suruh ngapain gitu. Kamu harus gini itu apa? Kalau aku sih jarang menyuruh mereka. Iya, apa yang Ya paling tanggapannya? Kalau aku biasanya alihkan aja perhatiannya. Dia biar misalnya kemudian pernah baca buku novel ini ya,
Itu ceritanya menarik loh, seperti kamu itu masalahnya. Oh, gitu. Oh iya. Kadang-kadang mereka itu kadang mendapatkan gurunya sendiri tuh. Nah, kadang-kadang kita ngomong baik pun belum tentu dipakai atau pas Yeah. untuk dia. Yeah. Tapi kita ngomong yang baik untuk dia dari sebuah buku, dari sebuah cerita, dari sebuah film. Itu justru masuk ke dia. Ngerti nggak kira-kira Mas? Ada contohnya yang sama kayak dia alami. Peristiwanya gitu. Iya, iya. Oh ternyata film ini gitu toh. Selesai ya udah itu pilihan sendiri-sendiri. Tapi ya nggak bisa juga. Ya udah nonton film aja. Baca puisi. Baik, itu habis itu mereka ya udah. Ya nanti kan itu akan ada solusinya sendiri. Misalnya terus kemudian mereka komunikasi bulan tangan. Kebanyakan bulan tangan. Kalaupun terjadi putus itu ya memang berarti sudah sangat apa ya mungkin kejadiannya tidak lazim. Misalnya tidak lazim itu tiba-tiba dia benar-benar memergoki pasangannya, benar-benar selingkuh. Iya. Dalam konteks ternyata dia di jalan ketemu pasangannya ciuman dengan orang lain. Iya. Nah itu kan beda. Iya. Itu sudah hal yang lain. Tapi kalau sekedar kalau curhatnya itu sekedar apa ya bahasanya rasa aja, feeling. Yo, kadang feeling harus diabaikan. Walaupun memang kemudian itu mungkin bagian dari apa namanya bahasanya apa? Aku itu kalau punya feeling begini biasanya kejadian beneran gitu. Itu bisa jadi doa. Iya. Makanya kan hati-hati ya. Jangan bilang gitu loh. Karena feeling nggak bisa dikontrol juga ya. Jangan bilang gitu, bisa jadi itu doa ada masalah malah gitu kan. Ya udah lah biarin. Kadang-kadang kita butuh ya. Itu ya. Nah, zaman sekarang juga sering banget kita dengar istilah kayak backstreet, ghosting, posesif. Ghosting nggak ngerti Pak? Nggak ngerti. Ghosting itu apa? Ghosting itu kayak Kan aku orang dulu tadi ngerti ghost itu hantu, ting itu kayak kita tuh di gap sama pasangan. Oh ini deh. Kan dia nggak pernah ketemuan. Mana nih nggak dihubungi, nggak bisa segala macam. Ternyata dia istilahnya berhubungan sama yang lain. Nah kita kita stalking medsosnya, kita awasi, kita lihat, oh dia gini. Tapi ketika kita hubungi dia nggak nyaut. Jadi hantu ya. Ya seperti itu namanya juga ghosting. Mengghostingi. Terus posesif, LDR, Apa itu LDR? long distance relationship. Bahkan kata mantan sekalipun juga. Padahal kan mantan ini kan sebenarnya harusnya luas ya. Maknanya luas, tapi kalau kita dengar kata mantan, oh mantan pasti konotasinya adalah mantan pacar. Nah, itu menurut Mas Teddy gimana? Apanya? Maksudnya enggak secara umum aja. Maksudnya kenapa istilah itu seolah-olah mengerucutnya ke percintaan, kayak mantan tadi itu? Karena kita sering mengambil kesimpulan dari hal yang umum terjadi. Ketika ada berbagai kasus yang sama, kita menyimpulkan sama atau masih? Iya. Itu loh masalahnya. Kalau aku terbiasa, banyak sih kalau di depan itu banyak kasus terhadap dalam konteks relationship ya. Ada banyak kasus, jadi tidak hanya persoalan sepele, kadang persoalannya berat bro. Tidak hanya persoalan misalnya cemburu dia jalan dengan orang lain, tapi kadang-kadang juga ada persoalan yang sifatnya kekerasan dalam relasi hubungan itu ya ada. Ada. Kalau aku melihatnya ini karena fenomena media sosial yang seperti itu ya, karena beda banget loh rasanya. Aku mengalami fase di mana, kalau aku termasuk orang yang mengalami fase di mana dulu itu komunikasi itu pakai surat, terus kemudian email, baru sekarang kan medsos. Nah medsos itu kan dapat dikatakan uncontrol. Iya, jelas. Kalau itu bener uncontrol, artinya kita bahkan kalau tidak menghendaki satu-satunya cara kita blok, Pak. Iya. Itu kasar. Itu pun sebenarnya ketika kita ngeblok orang, itu menurutku ya sakit kita ya. Iya. Menurutku ya. Ketika aku ngeblok Anda, saking bencinya aku dengan Anda, saking marahnya saya dengan Anda, saya ngeblok Anda, itu saya sakit loh. Sakit kenapa? Sakit jiwa. Iya kan? Nggak mau menghadapi persoalan kan berarti. Oh iya. Langsung di shutdown dengan egois iya. Gitu enggak? Tidak mengatasi dari akarnya gitu. Tidak mencoba mencari solusi. Iya. Tidak mencoba mencari solusi. Udah, solusinya udah blok, selesai. Begitu itu persoalan. Menambah persoalan. Sebenarnya persoalan. Walaupun dengan ngeblok Anda saya juga bisa berpikir hal lain mungkin. Iya. Tapi sebenarnya ada titik sakit saya di saat melakukan itu. Tapi itu juga bagian yang tidak bisa kontrol. kita hindari.
karena kemajuan teknologi dan media sosial. Sulit juga, karena kan kita juga tidak bisa menolak. Iya. Tiba-tiba ada orang ngirimi WhatsApp dari nomor yang tidak kita kenal pun bisa. Iya. Tiba-tiba ada gambar Kak Jelek itu ya bisa. Atau sekarang kita nggak bisa menolak. Makanya kemudian ada pemilihan ngeblok. Nah, ini kalau kemudian bicara ghosting-ghostingan apa tadi dan seterusnya itu kan kadang-kadang aku berpikir ketika ngeblok orang berarti ya memang harus punya alasan yang cukup kuat menurutku. Ya walaupun itu sakit mentalnya ya. Ketika dia memilih ngeblok itu menurutku dia tidak mencoba menyelesaikan dengan baik-baik sehingga kemudian dia memilih ngeblok biar bisa melupakan misalnya. Tapi kan itu bagian juga yang kemudian menunjukkan kita tidak kuat gitu. Atau kita sakit atau kita lemah lah. Paling tidak kita lemah gitu. Biar tidak dikatakan sakit tapi kita lemah dari persoalan. Kita mencoba mencari problem. Tapi pun itu juga bisa dilakukan ketika ternyata orang yang kita blok itu ternyata memang tujuannya sudah kriminal. Wajar kalau di blok itu logis gitu. Tapi kalau berbasis feeling like and dislike, suka tidak suka, kemudian marah atau benci, itu menurutku beda soal. Saya mencoba kadang-kadang anak-anak yang sudah putus jadi mantan di blok toh. Itu kan makanya aku tadi bilang itu loh. Jangan di blok. Kalau aku menyarankan dia jangan di blok. Kenapa? Karena sebenarnya bisa nggak sih sebenarnya pisah baik-baik gitu? Menurutku bisa. Emosinya itu, perasaannya. Nah, saat ngeblok itu kan dia emosi. Ya aku bilang tadi kalau bahasanya terburuk itu kata-kata terburuk pilihannya adalah sakit. Tapi kalau kata-kata yang paling soft ya lemah lah gitu. Labil. Lemah dalam menghadapi persoalan. Ketika mereka putus kan biasanya udah saling ngeblok gitu. Lucu dong. Punya buah benci banget lah itu. Kamu ngeblok pacar mantanmu ngeblok kamu itu kan lucu kan. Sama-sama ngeblok kan. Itu kan lucu kan. Ya udahlah itu tak anggap sebagai kalau bisa jangan. Tapi bagaimana kemudian yaudah nggak usah pacaran sama-sama jadi mantan tapi biarkan semua mengalir saja. Karena kalau yang saya tahu ya kayak gitu tuh kita masih kan sudah dalam tanda kutip kita sebelumnya memiliki dia. Lalu ya dalam tanda kutip memiliki. Aku kadang agak risih dengan kalimat memiliki. Karena memiliki itu kalau sudah akan nikah menurutku ya. Nikah pun sebenarnya juga tidak memiliki. Iya, tapi kan ya namanya anak muda dengan segala ininya, jadi seolah-olah ya itu tadi kayak kamu di mana dengan siapa. Kenapa aku kemudian tidak cocok dengan kata memiliki itu biar tidak menjadi legitimasi teman-teman yang melihat kita saat ini. Jadi sebenarnya nggak cocok kalau kita bicara pacaran terus dia milik kita, bukan. Masih milik orang tuanya, masih milik Tuhan. Kalau Tuhan berkehendak repot kamu. Gitu kan. Kayak tadi apa nih posesif. Ya semua hidupmu tuh ada dalam kendali saya. Kamu makanya pokoknya harus saling berkabar. Nah, ketika semua itu hilang, pasti kan pemikiran bayang-bayang akan dia tuh masih ada. Dan apalagi kayak lihat medsosnya, oh dia lagi ini, dia lagi masih ini, dia masih kita, jadi kita pun tak teringat dengan oh iya dia dulu mantan saya gini terus apalagi misalnya dia sudah lebih cantik, lebih berprestasi, ya namanya tadi emosi feeling itu kan besar banget, jadi nggak susah dikendalikan dan ngeblok itu adalah istilahnya jalan pintasnya supaya ya udah supaya nggak move on-nya paling jalan pintasnya supaya udah nggak kepikiran lagi, kita lupain dia, udah dia mau ngapain sana terserah, udah bukan punya kita lagi. Namanya itu juga bisa jadi pilihan, tapi kan aku tadi mencoba menyarankan itu supaya tidak ada persoalan di nantinya. Sama ya kayak namanya kita memiliki lah kan, kita dulu punya HP aja misalnya, tiba-tiba HP-nya hilang kan sedih kita, kayak gitu. Tapi kalau itu kan bisa beli lagi. Ya file-filenya kan hilang. Masih terkenang ya. Ya itu ya anggap kurang lebih kayak gitulah, sama kayak memiliki pasangan. Ketika hilang kan apa-apa yang ada memori itu kan masih teringat. Ya kadang-kala aku melihat anak-anak teman-teman yang masih muda itu ya apa ya bahasanya itu pilihan-pilihan. Artinya ketika kemudian aku pilihannya ini enggak ngeblok enggak bisa nih gitu. Tapi juga ada yang kadang pilihannya langsung setelah putus sehari punya pacar lagi yang baru. Ada juga. Ada. Itu pilihan masing-masing sih sebenarnya, karena
Dan itu tidak bisa juga kemudian apa ya, oh, jangan pacaran dulu gitu ya. Bisa juga atau kita kalau ternyata putusnya kan ada yang lain. Iya, Kan iya, ngerti, iya, kan? iya. Kan ya udah itu pilihan. Ya kan kadang kehadiranku ya tadi seperti tak bilang aku cuma sebenarnya jadi keranjang sampah aja loh. Dengarkan curhatan. Sebenarnya dia itu cuma mau ngomong aku pengen putus dengan pacarku, putus jadi mantan, tak blok terus kemudian aku punya pacar lagi kan mau. Iya, iya, iya. Cuman bahasanya muter sih gitu. Iya. Apa-apa sih. Aku dengerin gitu ya, coba memberi solusi tapi juga aku tahu nggak bakal dipakai kok. Ya udah dengerin. Iya, iya, iya. Tapi kan dia butuh saya untuk ngobrol kan gitu aja. Selesai atau gitu. Iya. Butuh temen lah untuk ngobrol. Karena saat itu dia dan itu menurutku penting. Teman untuk ngobrol itu penting daripada dia melakukan hal yang lain. Daripada yang tadi apa diblokir itu. Ya daripada kemudian solusinya negatif. Iya, iya. Nah, sorry ya, kan ada juga yang mungkin pikirannya pendek terus melakukan hal yang lebih parah daripada sekedar curhat. Iya, iya. Ada kan gitu ya. Itu nah aku seneng sih kalau diajak curhat karena bagian itu kan. Ya tidak banyak cuman kalau beberapa anak muda sering juga curhat karena itu. Tapi biasanya itu sudah kenal teman. Relasinya seperti kakak adik kayak bahkan seperti bapak dan anak biasa. Ya kalau ngomongkan itu karena posisinya sudah bisa disebut mbah. Oh mbah nenek si mbah kakek ya. Kenapa seperti itu karena aku ngajar SMA SMA itu sudah punya anak anaknya manggil aku kan kakek. anak SMA sudah punya anak ya kan sudah lulus SMA muridku ya. Oh sudah lulus aku kan pernah ngajar. Oh dulunya SMA ketemunya SMA. Aku kan pernah ngajar di SMA anak yang SMA yang tak ajar itu kan sekarang udah punya anak. Oh bukan waktu SMA itu kan punya sekarang kan anaknya manggil aku kakek. Bukan waktu dia SMA udah punya anak. Ada juga. Ada juga murid yang wow. Kalau BE Cijen itu ada dari dulu. Kalau tapi 1/10 kalau sekarang. Kalau pengalaman saya gini, yang putus langsung dapat pacar tuh biasanya dia kalau nggak cantik ganteng. Yang cantik apalagi, cewek yang cantik, yang dia primadona satu kelas gitu ibaratnya. Nggak satu bulan lah paling nggak itu dia tiba-tiba udah jalan sama cowok lain. Itu biasanya kayak gitu. Yang pengalaman saya ya teman-teman saya. Pernah ngalamin ya? saya ngelihat. Pernah ngalamin dia. Dan case paling parah, paling buruk itu kan tadi udah memiliki kan, udah sama-sama memiliki. Sampai melibatkan hukum, melibatkan polisi, melibatkan apa sampai. Itu kenapa itu? Ya karena kayak ibaratnya nggak mau diputusin, nggak mau kehilangan, nggak apa yang sudah saya miliki saya nggak mau lepas, saya nggak mau kehilangan. Akhirnya ya nggak mau kan malah jadi tindakan kriminal gitu. Larinya ke situ ya. Karena nggak mau kehilangan tadi. Resikonya ke sana. Makanya kan kadang-kadang kan kehadiran orang yang bisa jadi tempat curhat itu penting itu karena itu. Kadang tapi itu juga memilihnya susah. Tempat curhat itu menurutku juga nggak sembarangan. Penting tapi jangan sembarangan. Karena sembarangan pun karena ada orang yang baik dan yang buruk ya. Malah disebarin. Malah dijerumuskan kan. Iya. Kita salah pilih ngomong itu kan buat dijerumuskan. Tapi perlu. Jadi biasanya kan curhat itu dilakukan dengan teman yang memang benar-benar sudah dekat, sudah kita percaya itu kan juga. Dan itu juga repot. Repot kenapa? Orang yang dipercaya itu kan tingkatnya lebih repot loh. Karena sebaiknya dia harus memberi solusi yang terbaik. Walaupun kadang ya nggak pakai. Ya kan jadi tempat sampah tadi. Tapi itu penting. Proses itu penting tuh. Daripada dia sendiri misalnya tiba-tiba putus jalan-jalan ke pantai tenggelam itu kan bahaya. Itu ekstrim ya. Tapi mungkin toh itu hal-hal seperti itu kan mungkin terjadi dan jangan sampai kan gitu. Makanya kan mungkin jangan sampainya dibatasi dengan hal seperti itu. Kita mencoba memberi masukan dia bisa jadi ini yang terbaik proses biar Anda lebih dewasa. Kenal dunia lain, dunia lain pasti hantu mas, enggak. Padahal kalau kita balik ke awal tadi, cinta ini kan perasaan suka, perasaan ini. Tapi kalau sudah sampai ke hukum, ke kejahatan tadi itu, ya betapa dahsyatnya gitu, betapa kan sampai segitunya. Padahal kan aslinya suka kan, tadi saling memiliki. Kenapa? Hanya karena 1-2 hal kayak tadi cemburu atau apa sampai malah kriminal jatuhnya kan. Betapa besarnya kekuatan yang tidak bisa kita kendalikan tadi ini gitu. Ya
Ya, karena cinta itu kan persoalan hidup yang paling dasar hakiki dari kehidupan manusia. Bahkan itu sudah kalau dalam agama itu diceritakan tentang Adam dan Hawa. Bahkan kisah pertikaian pertama kali manusia itu juga karena persoalan cinta. Iya. Jelas, Iya. itu sudah tertulis gitu. Ah. Begitupun kalau kisah-kisah inspiratif zaman sekarang juga ada yang kisah hidupnya sampai kakek-kakek ini kemudian mereka terus bersatu. Iya, ada. Kita berangkat semua ke sana kan. Atau mungkin sudah awalnya mereka menikah punya anak, tiba-tiba ada peperangan, dia ikut dikirim, bilang beritanya, tiba-tiba ketemu udah tua lagi, lagi ada juga saling setia, saling menjaga, ketemu lagi dua, wah tetap jeda 20 tahun lintas benua. Kisah inspiratif, aku bilangnya kisah inspiratif. Itu background perang dunia kedua itu kan ada kisah-kisah kayak gitu, yang laki-laki dikirim perang, setelah kabarnya meninggal atau hilang, pokoknya sudah dikabarkan meninggal lagi, tiba-tiba pulang 20 tahun lagi pulang gitu, dan si perempuan dan keluarganya menunggu di rumah dengan setia kan juga ada gitu. Oh, kayak kisah bagus gitu, kayak ini yang apa, Crazy Rich itu ya itu, kan ada ya di penjara 20 tahun itu saya kira memang kisah-kisah inspiratif dalam konteks percintaan ya. Yang kemudian secara naluri dan kemanusiaan kita bisa apa ya bahasanya menirunya atau meneladaninya kan gitu. Ya itu pilihan, masing-masing pilihan. Ada juga yang kemudian ditinggalkan perang punya suami lagi atau punya istri lagi. Iya. Lebih banyak ya? Ada juga yang ya bukan jahat ya, tapi bahkan ada juga yang seperti itu. Mungkin bagi istri yang ditinggalkan di rumah dianggap jahat. Iya. Mungkin. Dan itu juga, tapi juga nggak itulah persoalan percintaan itu ya. Tadi kamu bilang kadang Kompleks ya? Sampai saking kompleksnya, sampai ke persoalan hukum. Seperti yang kemarin jualan genteng emaknya untuk biaya pacaran, akhirnya jadi kriminalitas kan, misalnya seperti itu. Kamu bilang tadi ya karena sampai gitu ya. Dulu pernah